kata kuncinya itu sebenarnya pola hidup sehat itu aja. Ya, pola hidup sehat ini kalau kita baca-baca mungkin banyak, tetapi saya di sini mau saya ringkes saja. Ya. Menurut WHO itu ada 5 aja, saya ngambil 5, saya rasa sudah lengkap nih. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Rima. Terima kasih loh Selamat Pak, siang izin. juga. Siap, terima Iya. kasih. Selamat datang sebelumnya Kolonel CKM Dr. Ponco Darmono SPB. Ya. Dan Bapak ini selaku? Kasubdit Binkesprev. Oh, karena panjang panjang izin. sekali Jadi, ya. jadi saya minta mungkin Bapak menyebutkan tuh kepanjangannya apa Pak izin? Kepala Sub ya Direktorat Pembinaan Kesehatan Preventif Pencegahan ya. Pak, ya? Pencegahan. Pencegahan. Berdinas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Ya. Baik Bapak, sebelumnya kami terima kasih sekali dokter sudah menyempatkan untuk hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ini. Ya. Nggih, Gimana terima Pak kasih juga. perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Ya, tadi dari pelayanan dulu melayani anggota dari Siap. rumah sakit langsung ke sini. Di rumah sakit mana izin Bapak? Di Pusdikes. Oh, di Pusdikes. Iya. Jadi sempat tadi dinas dulu sebentar baru ke sini izin. Menyempatkan karena kalau tidak kita layani kan dia sedang sakit harus kita layani dulu. Betul izin, nomor satu. Nomor satu. Betul izin. Tetapi harus kita kasih tahu juga supaya tidak terjadi sakit harus kita cegah. Betul. Harus kita preventif. Siap. Ya. Tapi keadaan dokter sendiri bagaimana izin? Alhamdulillah baik-baik saja meskipun Alhamdulillah. agak gerok sedikit lah. Memang sepertinya lagi musim ya Pak ya. Kayaknya begitu. Karena kebanyakan saya lihat teman-teman juga mengalami serupa. Termasuk saya juga baru sembuh sebenarnya dari grok-grok itu. Makanya kemarin aku biasanya kalau Rabu itu mesti ngelilingi Monas. Oh ya benar-benar. Supaya sehat. Tetapi ngelihat TV kok katanya indeks udaranya jelek itu. Betul. Makanya kemarin nggak jadi. Takut juga. Kalau sambil pakai maskernya agak sesek ya. Nah, kalau pakai masker ya. nanti sambil lari pakai masker malah. Mungkin kalau bisa diusahakan treadmill di rumah atau di tempat yang lebih tertutup. Lebih baik kalau udara di sekitar ini dinyatakan indeksnya buruk, lebih baik melakukan aktivitas kesehatan di dalam ruangan. Ya, itu akan lebih baik. Bisa treadmill, dan sekarang TNI Angkatan Darat kan banyak yang disiapkan nge-gymnya. Oh iya ya. Kan? Di setiap satuan sudah tersedia. Sudah tersedia. Saya rasa kan lebih bagus itu. Baik dokter, ngomong-ngomong bicara tentang kesehatan, Ya. tentunya siapa sih yang mau sakit ya kan dok ya? Betul. Karena yang sedang mengalami sakit pun berusaha untuk sehat kembali. Dan yang sehat berusaha juga tetap selalu sehat agar jangan sampai sakit. Cuman kan yang namanya tubuh manusia setiap harinya nggak selalu stabil ya dokter. Nah, ini juga terkait dengan kesehatan prajurit, berbicara tentang kesehatan prajurit ini bagaimana dokter? Karena kesehatan sendiri juga sebenarnya adalah anugerah dari Yang Kuasa. Kita bisa menikmati sehat sehingga kalau kita sehat juga berdinasnya kan enak. Nah, dari pandangan dokter sendiri mengenai kesehatan itu bagaimana? Kesehatan itu kalau kita sebagai orang yang beragama, gitu. Kesehatan itu merupakan nikmat yang tertinggi. Betul. Atau paling tinggi ada sebenarnya keimanan. Ya. Karena di situ mohonlah kepada Allah kesehatan. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang baik, yang paling baik setelah keimanan. Nah, makanya kesehatan utamanya ini bagi prajurit harus diutamakan, harus disiapkan. Nah, di TNI sendiri sebenarnya menjadi prajurit itu sudah kita siapkan sejak mau menjadi TNI. Betul, ada tes rangkaian yang harus dilalui, terutama tes kesehatan. Terutama tes rangkaian kesehatan, dan banyak juga kan yang gagal itu. Ya. Nah,
Mungkin Mbak Rima kan waktu itu juga dites kesehatannya. Betul. Kan. Nah, dari temannya berapa banyak, kemudian mengerucut. Dari situ diperoleh prajurit dengan kualifikasi kesehatan yang baik. Benar. Okay. Dan di dalam tes kesehatan itu termasuk selain kesehatan fisik yang dinilai juga kan ada psikologis ya, dokter. Dan yang kalau saya ketahui juga di mana kesehatan itu juga terbagi di dalamnya kesehatan sosial. Nah, itu menurut dokter sendiri bagaimana? Mungkin ada faktor-faktor yang memenuhi kriteria standarnya untuk bisa nih lolos dalam tes kesehatan menjadi prajurit, termasuk saat sudah menjadi prajurit kita juga tetap harus memenuhi kriteria standar-standar itu. Jadi Kasat sendiri sebenarnya sudah membuat petunjuk teknis nih di nomor 509 tahun 2019. Itu juknis pemeriksaan kesehatan bagi prajurit. Nah, di situ sudah ada standar kriteria pemeriksaan atau standar yang harus dimiliki sebagai prajurit yang bagus itu yang kayak apa. Di situ akan diperiksa mulai dari, kalau rumus kita itu UABD LGJ, umum, atas, bawah, lihat, dengar, gigi, sama jiwa. Nah, umum itu mulai dari tinggi badannya harus memenuhi, berat badannya dibandingkan tinggi badan dan berat badan dibandingkan harus ideal, sehingga kan tercipta tubuh yang ideal. Kemudian dihitung BMI-nya itu, kemudian diperiksa seluruhnya, mulai tensi, nadi, kemudian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, paru-parunya bagaimana, di rongsen gimana, perutnya gimana, bentuk perutnya, bentuk postur tubuhnya, semuanya dinilai. Itu komitmen TNI untuk mewujudkan prajurit yang prima. Dan kita juga mendapatkan, karena yang lulus itu harus lulus seleksi pemeriksaan kesehatan itu. Dan harus kita setelah itu harus kita pelihara. Makanya kesehatan kalau sudah lolos dari pemeriksaan kesehatan itu, kita harus mampu untuk memelihara kesehatan itu. Baik dok, nah kalau terkait dari itu kan mungkin lebih kepada khususnya kesehatan secara fisik ya dok. Nah kan ada juga tuh dok, kayak kita punya di keluarga ada riwayat seperti diabetes, jantung. Itu kan sebenarnya kalau kita ketahui dari yang saya baca juga persentase keturunan dari penyakit jantung itu sekitar 46%. Untuk diabetes sendiri 50%. Nah, di mana misalnya kita daftar nih sebagai prajurit, terus dalam tes kesehatan itu kita memenuhi semua syarat, tapi dalam riwayat keluarga kita terdapat riwayat yang kemungkinan besar kita ada juga penyakit itu bagaimana dok penilaiannya? Nah, sebenarnya kalau kita dikasih angket, itu kan di depannya ada tulisan anamnesis tuh, dan riwayat penyakit dahulu disuruh nulis, dulu pernah apa, pernah sakit apa, pernah operasi tidak, kan gitu. Siap, betul. Gitu. Terus riwayat penyakit keluarga, nah itu disuruh nulis tuh, apakah keluarga ada yang diabetes, apakah keluarga ada yang pernah sakit kanker, apakah keluarga pernah yang sakit jantung, kan begitu. Kalau sebaiknya jujur saja, karena kesehatan itu yang tahu kan sebenarnya diri kita sendiri, ya kan? Iya benar. Yang tahu kesehatan kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dokter aja bisa dibohongi. Nah sekarang saya misalnya tanya waktu ngisi itu, karena Mbak Rima sudah tahu teorinya bahwa nanti kalau diabetes, saya nulis diabetes, jangan-jangan nggak diterima. Nah, akhirnya nggak ditulis. Padahal itu malah salah. Benar. Karena sebenarnya kalau ditulis diabetes saat pemeriksaan Mbak Rima tidak
tidak menunjukkan tanda-tanda diabetes, kan nggak masalah. Ya. Hanya saja ada potensi besar tadi yang Mbak Rima katakan sekian persen tadi, 56% itu, kalau ada trigger, Mbak Rima setelah jadi TNI tidak menghilangkan faktor pencetusnya itu, tetap makan, tidak pandang bulu, makan sembarang, ya tetap kena. Benar. Dibanding dengan orang yang tidak punya, mungkin lebih aman, tetapi yang punya ini akan lebih cepat begitu. Jadi sebenarnya tidak masalah, dan itu kita pentingkan, dan itu kita data supaya nanti kita waspadai gitu. Jadi tidak usah takut gitu. Baik, Dok. Nah, kalau dokter sendiri ini kan khusus membidangi bagian pembinaan kesehatan preventif atau pencegahan ya, Dok. Di mana pepatah juga mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, yang tadi hal-hal yang dikatakan oleh dokter, di mana ya kalau kita punya riwayat keturunan diabetes, jantung, asal kita tidak memunculkan pemicu-pemicunya itu, ya sebenarnya aman-aman aja. Nah, bagaimana ini mungkin pencegahannya? Mungkin gak hanya penyakit yang keturunan aja ya, Dok. Yang kita nggak ada mungkin riwayat keturunan juga mungkin kan bisa tercetus jadi ada penyakit macam-macam lah gitu. Mudah sebenarnya, gampang diucapkan, sulit dilakukan. Mungkin konsistensi ini yang diperlukan, karena pola hidup sehat. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya pola hidup sehat itu aja. Nah, pola hidup sehat ini kalau kita baca-baca mungkin banyak, tetapi saya di sini mau saya ringkes saja. Menurut WHO itu ada 5 aja, saya ngambil 5, saya rasa sudah lengkap nih. 5 itu adalah bagaimana kita mengkonsumsi, memberikan asupan kepada tubuh kita ini secara seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Ada yang mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Bagus. Kalau sekarang Kemenkes itu kampanyenya isi piringku. Nah, isi piringku itu rumusnya gampang juga. Kalau kita punya 1 piring, kita bagi tengah. Yang separuh ini 2/3 isinya makanan pokok. Sepertiganya isinya adalah lauk pauk. Yang separuh 1/3 isinya buah-buahan, 2/3-nya sayuran. Nah, ini sudah makanan sehat. Nah, dan ini kan makanan murah juga, tidak mahal, dan ini ada di sekitar kita. Nah, kita harus hanya sering kita ini makan seenaknya kita, gitu, semua kita. Nah, kita harus mampu, harus tadi gampang ngomongnya, gampang berbicara, tetapi menerapkannya hanya makanan sehat ini aja, makanan seimbang, gizi seimbang, itu akan lebih baik. Yang nomor 2, banyak minum air putih. Ya, jadi tubuh kita itu perlu air putih minimal 2 liter. Ya, nggak perlu minum yang lain. Minuman yang nggak terlalu muluk-muluk, harus minuman yang ini, minuman yang mahal. Minum air putih, biasakan. Justru malah biasakan kalau kita keluar, bawa sangu air putih. Karena dengan mengkonsumsi air minimal 2 liter ini, ya, kita bisa melancarkan metabolisme kita. Itu. Yang ketiga adalah beraktivitas, berolahraga yang cukup, ya, yang cukup. Artinya cukup itu kalau menurut kriterianya ada yang mengatakan 150 menit sampai 300 menit per minggu. Kalau kita bagi per hari, paling gampang itu begini. Kita melaksanakan aktivitas minimal 30 menit sampai 1 jam sehari, kemudian 5 hari dalam seminggu. Itu nanti kalau dijumlah 150 sampai 300. Itu sudah cukup. Kemudian nomor 4-nya adalah beristirahat. Nah, istirahat itu perlu. Karena kalau istirahatnya cukup, besok kembali kerja mood kita jadi bagus. Tapi kalau kita
kita forsir, nggak pernah beristirahat, besok pekerjaannya juga drop atau malah malas. Gitu. Nah, kalau menurut CDC, Center Disease Control and Prevention itu, bahwa istirahat yang cukup itu idealnya 6-8 jam. Istirahat yang paling ideal tidur. Gitu. Istirahat yang paling ideal itu tidur. Nah, yang terakhir adalah mengelola stres. Tadi ada faktor psikologinya. Nah, bagaimana kita mengelola stres? Mengelola stres itu gampang, piknik. Kan TNI ada cutinya juga, manfaatkan aja. Kan gitu. Itu piknik. Kalau nggak piknik, ya kalau yang bahasa kerennya meditasi. Gitu. Nah, dengan 5 pola sehat ini, insya Allah ya, hidup kita ini bisa seimbang. Dan kalau kita laksanakan dengan rutin. Nah, ini rutin dan disiplin. Ini nanti insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah di sekeliling kita ini. Baik dokter, jadi sebenarnya mudah, cukup menjalani saja tadi yang rutin dan disiplinnya itu. Itu konsistensinya di situlah yang membuat kita bisa stabil dalam menjaga kesehatan ya dokter ya. Nah, kalau dikatakan kita beralih kepada pembicaraan, misalnya beberapa akhir ini juga masih ada ditemukan anggota atau prajurit yang meninggal secara dadakan seperti serangan jantung dadakan. Nah, itu kan sebenarnya ada penyumbatan pembuluh darah ya dok di situ. Kalau misalnya serangan jantung dadakan, atau lebih pada faktor apa ya dok? Ya, jadi betul Mbak. Jadi kalau kita lihat atau kita dengar berita ya, itu ada atlet kok tahu-tahu meninggal. Tentara segar bugar tahu-tahu meninggal. Pelari tahu-tahu meninggal. Kok bisa? Kan gitu. Apa olahraga menyebabkan meninggal? Akhirnya benar begitu. Iya. Akhirnya pada takut kan. Nah. Atau juga ada yang bilang, udah takdir. Paling gampang tuh, paling gampang. Jadi penyakit hampir 60% meninggal mendadak itu karena penyakit jantung. Nah, ada beda antara penyakit jantung mendadak yang menyebabkan meninggal pada usia muda dengan yang usia tua, ya. Artinya jenisnya berbeda. Kalau pada usia muda biasanya karena gangguan irama, ya, karena gangguan irama, gangguan ion jantung. Jadi terjadi gangguan irama jantung. Atau kalau tidak gangguan otot jantung, gitu. Tetapi kalau usia tua, biasanya karena penyakit degeneratif jantung koroner, gitu. Oke. Makanya jangan salah kalau anak-anak muda kok tahu-tahu juga meninggal mendadak, gitu. Tetapi kalau sebenarnya kuncinya juga olahraga sebenarnya. Olahraganya rutin, itu insya Allah terhindar. Ya, biasanya mendadak itu olahraganya justru malah olahraga yang sifatnya hiburan. Karena olahraga seneng, nggak lihat kondisi jantungnya. Nggak lihat kondisi jantungnya. Padahal sebenarnya jantungnya nggak mampu, tapi saking senengnya ya sudah, akhirnya tes. Atau juga gitu. Memang sebelumnya udah jarang olahraga atau nggak pernah olahraga, atau nggak pernah olahraga, diforsir. Pas ada hiburan, seneng-seneng rame, lari bareng-bareng, wah ya sudah. Terjadilah gangguan irama jantung itu. Tapi sebenarnya dok, kalau misalnya serangan jantung ini kan namanya dadakan, nggak ada tuh kita tahu emang ada ciri-cirinya yang bisa dirasakan diri sendiri, atau ada sesek dulu atau bagaimana yang dirasakan gitu? Sebetulnya ada tanda-tanda sebelum meninggal itu mesti ada. Hanya kadang tadi
tidak dirasakan karena terbawa emosi. Nggih. Rasa nyeri mesti ada 1 jam sebelumnya atau beberapa menit sebelumnya mesti ada, atau sesek. Tadi benar Mbak, jantung itu kalau nggak nyeri di dada ada sesek, atau pengen batuk-batuk rasanya sesek. Padahal dibatukkan malah begitu jantung itu kalau ada sedikit langsung dibatukkan los, itu malah hilang. Oh gitu. Iya. Ya kan jadi sebagai tips juga ya untuk yang lainnya kalau misalnya nggak tahu. Jadi begitu langsung udah los gitu aja. Batukin Aja los. Itu malah sebenarnya terapi. Terapi untuk menghilangkan, menormalkan irama jantung tadi. Itu. Nah, kadang kita ini saking senengnya akhirnya sudah dikasih tanda kok bablas. Ya wis. Jadi sebenarnya kalau kita udah merasakan ada nyeri di dada, mulai agak sesek, langsung berhenti aja sebenarnya. Atau mungkin langkah-langkahnya seperti apa Dok? Kalau kita alami itu secara tiba-tiba udah kerasa sesek, apa langsung duduk atau kita harus ya tadi itu batuk-batuk salah satunya atau gimana? Ya betul. Jadi setelah kita merasa nyeri dada, lebih baik berhenti. Kemudian duduk posisinya agak menyender. Duduk menyender. Ya, duduk menyender kalau ada senderan, duduk menyender gitu. Kemudian ambil napas panjang, diatur pelan-pelan. Ya, diatur pelan-pelan sambil merasakan. Ya, sambil merasakan. Sehingga nanti menunggu gejala yang dirasakan itu hilang. Atau mencari pertolongan. Ya, mencari pertolongan. Kalau ada orang kesehatan atau ada orang temannya di situ, ngasih tahu aja bahwa saya merasa ini. Kalau ada oksigen, minta oksigen, akan lebih baik. Kalau sekarang kan banyak orang yang kadang olahraga bawa oksigen sendiri. Ya. Sila itu lebih bagus. Yeah. Baik Dok. Nah, kira-kira untuk mencegah itu tadi semuanya itu kan yang misalnya di lapangan kita terjadi secara dadakan. Nah, tapi sebelumnya kalau kita merasa nih kita baik-baik aja, nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu Dok, apa kita perlu mengecek jantung kita nih rutin atau bagaimana? Nah, itu yang harus dilaksanakan. Jadi selain kita tadi ada melaksanakan pola hidup sehat, kita harus rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan berkala. Tadi kita ini sebenarnya idealnya tiap setengah tahun harus memeriksakan kesehatan. Hanya kadang-kadang kita ini juga takut tahu penyakitnya. Takut tahu penyakitnya malah takut. Malah ngedrop gitu. Nah, itu yang harus kita rubah. Ya, kita harus tahu diri kita sendiri. Karena dengan tahu diri kita sendiri ini kita bisa mencegah atau mengobati langsung untuk mengarahkan kepada sehat sempurna. Itu. Jadi kalau diperintahkan prajurit-prajurit pemeriksaan rikes berkala, ya datang aja. Kayak ke puskesat gitu atau ke SPAD. Sudah ada program sebenarnya. Kita ini punya program rikes berkala. Baik itu rikes berkala di satuan tempur maupun rikes berkala di rikes berkala bagi di satuan-satuan semuanya. Ya, satuan-satuan baik itu di Kodam, di Kodim, di semuanya ada. Itu semuanya ada jadwal rikes berkala. Lah itu lebih baik ikut aja supaya tahu kondisi kita ini sampai sedang bagaimana. Baik Dok, nah kira-kira kalau program-program yang tadi dokter bilang ada di situ untuk rikes, kita bisa langsung aja datang, tinggal daftarkan diri segala macam. Nah kalau di puskesat sendiri apa aja mungkin program yang udah dijalankan atau mungkin program-program yang akan mau publikasikan juga untuk para prajurit ini biar tahu harus kita nih kesehatan punya program ini nih loh gitu. Jadi utamanya di bidang saya kesehatan preventif itu
meliputi promosi kesehatan, prevensi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja. Dan kita selalu mempromosikan lewat penyuluhan buat video kesehatan. Kalau sekarang kan harapannya itu dengan yang suka melihat video silahkan bisa mengerti sendiri penyakit-penyakit itu. Kemudian yang pengen mendengarkan penyuluhan kita adakan. Karena kesehatan preventif itu organisasinya sampai di tingkat Kodam, sampai di tingkat Denkesnya. Ada. Dan itu dijalankan. Tiap triwulan ada penyuluhan. Kita masing-masing mendatengin ke satuan-satuan untuk penyuluhan-penyuluhan, terutama penyakit-penyakit katastrofik, penyakit-penyakit yang mengancam. Contohnya gimana tuh, Dok? Contoh penyakit katastrofik itu ya itu tadi, Mbak. Penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kanker. Itu kita selalu sampaikan di penyuluhan-penyuluhan itu. Nah, selain itu juga kita melakukan pemeriksaan berkala itu, ya. Selain itu juga di bidang preventif kita juga memeriksa di lingkungan kita. Misalnya nih, konsumsi air di satuan itu sudah sesuai standar belum, atau malah melebihi kadar yang harusnya tidak diterima tubuh. Itu ngeceknya gimana, Dok? Ada. Jadi kita ambil sampel air di satuan, kemudian kita periksa di laboratorium kesehatan. Nah, nanti kita setelah ada hasilnya kita berikan rekomendasi bahwa air di sini seperti ini, yang harus dilakukan adalah A, B, C supaya terhindar dari keadaan seperti ini. Begitu. Kalau tadi salah satu contohnya kadar airnya misalnya berlebih pH-nya atau kurang baik. Itu biasanya Puskesat mungkin solusinya apa untuk biar air itu tidak dikonsumsi kembali gitu. Ya. Karena kita itu ada program untuk sampai ke sana, mendatangi terutama ya kalau saat ini ya, terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Di lembaga-lembaga pendidikan nanti kita beri saran. Misalnya tadi kalau untuk pH-nya tinggi, kita kasih saran untuk metode untuk bagaimana untuk menurunkan pH. Itu. Iya. Kalau misalnya kadar besi atau kadar ini apakah layak dikonsumsi atau tidak, itu nanti kita berikan saran sehingga nanti bisa terhindar, karena kan kita harus bisa mencegah. Atau pakai mesin gitu, Dok, airnya tetap dari satuan itu pakai air yang di sana tapi mungkin melalui destilasi betul. Lagi. Jadi kita usahakan kalau kita solusinya langsung berikan cari air yang lebih bagus. Ya kadang kan nggak mampu, susah agak kan. Sulit, betul. Kita cari solusi yang bisa diterapkan di situ sehingga tidak membebani. Tergantung dari apa yang terjadi di situ dan kita cari solusi tapi tidak memberatkan. Siap. Gitu. Karena saya juga pernah dulu lihat yang video Pak Babinsa itu nyuling air gitu lah. Yang tadinya keruh kayak air kali. Akhirnya jadi air juga, kan? Putih bening diminum. Itu. Ya seperti itu. Jadi kita berikan saran seperti itu. Yang penting asupan air minum. Tadi kan penting, salah satu pola hidup harus minum air 2 liter itu. Kalau di pendidikan airnya kurang, lah ini kan berbahaya nanti. Oke, baik, Dok. Mungkin terakhir pesan-pesan untuk prajurit khususnya di TNI Angkatan Darat dalam menjaga kesehatan atau meningkatkan kesehatan prajurit itu seperti apa? Gimana, Dok? Ya, teman-teman prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas dan berada, kemudian teman-teman PNS dan keluarganya, marilah kita bersama selalu membudayakan pola hidup sehat dengan disiplin dan rutin.
cukup dengan makanan yang seimbang, minum air 8 liter, minimal 2 liter per hari, olahraga minimal 30 menit selama sehari, selama seminggu 5 hari minimal, kemudian istirahat yang cukup 7 jam idealnya, dan kita buat berpikiran secara fresh. Dengan seperti itu, insya Allah nanti badan kita akan selalu sehat dan kerja kita akan produktif dan terhindar dari penyakit. Saya rasa itu yang diharapkan sebagai membentukan prajurit-prajurit yang prima. Oke Dok, jadi terus poinnya adalah jaga pola hidup yang sehat ya Dok, dengan menjaga makan, penuhi gizi seimbang, juga pola tidur yang cukup. Walaupun tentara memang dikenal jam tidurnya sebenarnya kurang ya Dok ya, apalagi jaga-jaga malam, tapi diusahakan sebisa tapi kan mungkin. habis jaga malam kan juga istirahat. Ada istirahat, benar. Oh. Benar, itu dia. Kadang memang namanya orang kan Dok, habis jaga malam, aduh udah siang kok kayaknya tidur nggak enak ya, pengennya kegiatan terus diforsir. Tetap harus menyempatkan waktunya untuk istirahat ya Dok ya. Vitamin juga termasuk Dok ya. Vitamin, karena kita sehat juga di keluarga, bukan diri kita sendiri yang sehat, harus keluarga kita juga kita perhatikan kesehatannya, baik anak, pasangan, orang tua kita. Dan mungkin pesan-pesan untuk prajurit yang menjaga kesehatan yang masih di lingkungan yang aman-aman terkendali nih Dok. Nah, gimana kalau misalnya prajurit yang sedang beroperasi satgas di sana, mungkin mereka ingin juga memang hidup sehat tapi keterbatasan dengan tempat itu tadi, gerak, waktu. Untuk teman-teman yang sedang bertugas operasi, tetap harus bisa menjaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Jadi tetap pola hidup sehat itu kita kerjakan, sesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Jadi misalnya kalau di daerah Papua mungkin harus di sana endemis malaria, ya harus bisa menghindari dari, gampang sebenarnya, jangan sampai digigit nyamuk. Pakai sovel kali ya, iklan. Pokoknya jangan sampai digigit nyamuk. Mau pakai kelambu bisa, pakai Revlon bisa, semuanya. Yang penting gitu. Sehingga nanti teman-teman yang bertugas di sana bisa tetap menjaga kondisinya. Ya, saya yakin dengan mengerjakan tadi, melakukan pola hidup sehat itu di tugas operasi pun saya rasa tetap bisa. Harus jadi poin utama juga. Harus jadi poin utama itu. Kalau nggak sehat kecukupin gimana? Minumnya. Betul Dok. Kalau nggak sehat gimana mau jaga NKRI ini gitu kan. Jadi untuk kita semua semoga sehat selalu ya Dok. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk saya juga nih, sangat bermanfaat Dok. Ya, terima kasih dokter, dan juga semoga jadi manfaat untuk pendengar-pendengar yang lain di luar prajurit, mungkin generasi-generasi muda, atau bahkan yang tadi sempat dikasih tips-tipsnya kalau mau daftar jadi prajurit, benar-benar kesehatan semua dinilai dari tadi umum, mata, gigi, semuanya harus dijaga ya Dok ya. Dan itu bisa disiapkan. Betul. Bisa disiapkan tapi tidak instan ya Dok. Ya, tidak instan. Jadi harus disiapkan sejak awal. Makanya diperiksa dulu, jangan takut kondisi kesehatannya. Setelah dinilai, harus diperbaiki, perbaiki aja. Langsung aja perbaiki. Supaya tetap menjadi prima. Betul. Menghindari hal-hal yang dapat memicu penyakit itu muncul. Itu. Baik dokter, terima kasih atas perbincangannya sekali lagi. Semoga ini dapat menginspirasi generasi muda dan juga prajurit-prajurit, khususnya TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.